harusnya tayangnya tanggal segini, bulan ini dimundurin tuh. Karena mau ada, itu ada pernyataannya kan dari pihak screenplay waktu itu. Bahwa ada perlu yang diberesin lagi. Apakah itu efek visualnya atau gimana? Waduh, rada sensitif. Halo, selamat datang lagi di Bicara Kru Tekto. Seru banget nih. Sebelum gue kenalin di bintang tamu berikutnya, gue mau kasih tau dulu nih kepada kalian yang baru aja ngeliat video ini, apa itu Bicara Kru? Bicara Kru itu adalah ngomongin orang-orang di belakang layar yang ngurusin film, yang ngurusin series, dan lain-lain. Penting. Kenapa? Karena tanpa mereka, karya tidak akan berjalan. Yeah. Oke, untuk episode kali ini kita akan ngomongin penata efek visual. Dan tamu terhormat kita saat ini adalah Bapak Calvin Irawan. Nah, agak malu-malu guys ya. Gak apa-apa, jangan tegang-tegang lah. Bukan syuting kok. Siap. Oke, Vin, thank you banget udah datang ke podcast kita. Ya. Nah, di season 2 atau kita ngomongnya take 2 ini di Bicara Kru, kita mau menghadirkan yang jarang terdengar atau ditonton di ranah YouTube gitu ya. Kita akan ngomongin efek visual. Ini adalah pekerjaan lo. Dan sebelumnya, selamat dulu dong, tahun lalu lo menang Piala Citra penata efek visual terbaik. Iya. Di film Sri Asih. Keren, Thank keren, you. keren, keren. Thank you, Wat. Nah, gue mau nanya nih, kenapa sih lo bisa terlibat di film Sri Asih itu? Gimana caranya bisa terlibat di situ? Wah, mungkin awalnya gara-gara film Gundala ya. Jadi sebenarnya pertama kali aku kerjanya Foxtrot 6. Foxtrot 6? Foxtrot 6, iya. Oh, itu lo? Iya, di bagian CGI-nya aja. Abis itu nggak lama, akhirnya ada tawaran untuk ngerjain Gundala, tapi kita nggak ngerjain semuanya. Kita cuma kena kurang lebih less than 10 shots gitu. Nah dari sana mungkin Itu sedikit tuh 10 shots? sedikit. Iya. Oh, oke. Kita cuma bantu-bantu finishing aja. Nah dari situ mungkin nama kita baru terkenal ya. Dan dari sanalah ada kesempatan untuk Sri Asih. Oh, jadi sebenarnya berarti lu nggak perorangan ya, lu under company? Under company, ya. Yang which is dibangun sama lu sendiri? Ada partner lain. Ada partner lainnya? Ya, berapa benar. orang? Cik gitu. Kok pengen tahu? Ada 2 partner lain. Oh, ada 2 partner lainnya. Baik. Berarti lu Foxtrot, susah mulu gue. Foxtrot 6. Iya, benar. Gila ya. Teman-teman, kalau kalian asal tahu ya, nanti kita akan cerita selanjut lebihnya nih Bapak Calvin ini tuh keren banget loh, serem banget CV-nya. Tapi kita akan masuk ke situ bentar lagi. Nah, ngomongin lanjut ke Sri Asih gitu. Secara lo udah terlibat di Sri Asih ini, gue pengen tahu dong. Anggap aja kita ini emang secara pribadi pun gue awam banget ya untuk masalah visual effect. Gue cuma tahu, oh ini keren banget. Wow, tiba-tiba ada petir lah, ada apapun itulah gitu. Nah, gue tuh pengen tahu sebenarnya gimana sih cara kerja kalian di belakang layar gitu. Karena gue aja tadi nggak ngerti, lu bilang 10 shot. Maksud 10 shot tuh apa? 10 gambar doang atau apa? Gue nggak ngerti gitu kan. Nah, yang kita pengen tahu di sini dan juga untuk para penonton gitu, bahwa teknik kerja kalian tuh seperti apa sih workflow-nya gitu? Dari mana? Maksudnya apakah dari lo supervisi aja atau lo ikut sampai semua yang namanya peng-rendering apa bla bla bla, itu gue nggak paham. Kira-kira bisa dijelaskan secara pendek atau detail mungkin? Iya. Sebenarnya kalau dari pekerjaan aku sendiri mungkin lebih dari awal ya, dari ujung kayak end to end pipeline gitu. Jadi mungkin dari sejak writers atau director punya script, mungkin di sana aku udah involve. Jadi memang bantu breakdown beberapa scripts. Jadi kalau ada pre-production segala macam itu di sana aku juga ikut untuk nge-breakdown nanti syutingnya kayak gimana. Oke. Gitu. Dan dari pre-production, waktu syutingnya juga kebetulan aku ada tim sendiri yang ikut di syutingnya juga buat ngambil beberapa data kali ya, hasil scan, hasil nanti ada foto tekstur, reference environment, reference karakter dan lain-lain yang perlu kita ambil di lapangan. Gitu. Udah selesai lapangan, semua data biasanya ke color grader dulu, baru nanti masuk ke kita. Nanti dari
kita olah sampai terakhirnya pun kita pengiriman ke color grader kita masih involve di sana. Jadi mungkin sampai sana ya tugas aku di sana. Berarti yang pertama itu dari di lapangan dulu, yang tadi lu bilang gitu kan? Iya. Yang ikut syuting juga dia, Iya. ya kan? Abis itu ke color grader, itu Iya. pun juga harus masih diberesin. Iya. Abis itu baru masuk ke kantor gitu. kantor. Ya, soalnya kan biasa data syuting dimasukin ke color grader dulu untuk kita nanti minta raw-nya ya mungkin ya. Jadi pas Oke. nyampe ke kita udah dengan shot-shot yang memang ada VFX-nya aja dan dalam bentuk raw data. Oke, sebelum lanjut tuh sebelum aku pengen nanya deh, kalau bedanya sama CGI itu kalian juga bukan yang ngerjain? Iya bener. Jadi mungkin ini beberapa terms yang nggak pernah dibahas ya di dunia kita ya. Jadi Nah, sebenarnya- silakan. Inilah tempatnya. Iya. Jadi mungkin kita mulai dari 4 major terms saja. Biasa ada yang selalu ke balik-balik itu VFX ya. Jadi visual effects tuh lebih ke general terms di kita. Ini suka kebalik sama industri games. Kalau VFX di games itu mungkin lebih buat effects ya. Effects api, effects. Misalnya kalau ada pedang ngeluarin efek-efek cahaya dan lain-lain itu kita Lightsaber sebut lah ya. lightsaber dan lain-lain. Itu mungkin sebutnya VFX. Tapi kalau di film sendiri visual effects itu waktu kita ngegabungin plate dari shooting dengan elemen-elemen CGI. Sometimes plate ke plate pun kita sebutnya VFX gitu. Jadi VFX lebih ke general terms-nya itu. Sedangkan kalau CGI anything 3D kali ya. Kalau misalnya kita mau di lapangan mungkin ada mobil yang harus kita scan karena nanti mobilnya ada scene tabrakan. Jadi kita buat 3D mobil itu kita replika mobilnya lah ya di 3D scene itu. Nah itu kita sebutnya CGI. Sometimes yang paling sering banget itu ada sebutannya double ya, digital double. Jadi kayak kalau ada aktor terutama superhero kita scan, jadi kita punya replika 3D-nya. Nanti 3D-nya entah kita bisa kalau scene nonjok, scene terbang, scene macam-macam kita bisa mainin di 3D itu. Nah, Oh, itu yang CGI. suka terbang-terbangan kemana-kemana tuh itu ya, di-scan dulu 3D-nya Di-scan dulu gitu. baru kita scan. Oh, Iya. ini pasti kuliahnya mahal guys. Saya orang paham ya. Iya. Oke, tapi ini ilmu yang baru bagi gue, terima kasih ya. Iya, Tapi iya, benar. pengen nanya sih kayak, selain dari apa yang lu bilang ini tuh, kalau di Sri Asih sendiri tuh yang paling sulit apa sih untuk ngebikin di adegan mana di Sri Asih? Paling sulit ya. Saya mungkin kalau dibilang sulit, semuanya sama-sama sulit. Sama-sama sulit Iya, ya, iya, ya. Nggak ada yang mudah kapan. In general semuanya sangat-sangat susah. Mungkin memang kayak waktunya aja, yang waktunya kan Sempit. lumayan terbatas. Ya, mungkin challenges kita lebih di sana sih yang paling terbesar ya. Atau mungkin lebih ke contoh di final battle ya. Oh, Final battle iya. antara Sri Asih lawan Rosetan. Mungkin yang paling buat kita yang paling terberat di bagian sana, bukan di bagian 3D. Karena contohnya waktu mereka berantem, kita harus replace setengah badannya Sri Asih atau Rosetan. Nah, kita kan nggak bisa langsung sembarang replace ya. Kita harus hapus dulu. Jadi dari plate kita hapus dulu. Habis itu kita baru matchingin 3D-nya. Yang biasa kita sebut roto animation deh. Roto animation. Ya, jadi dari digital double-nya itu kita matchingin movement-nya sama aktor asli. Oh. Gitu. Nah, jadi dari plate kita bersihin misalnya kaki bawahnya. Habis itu kita bikin replika 3D-nya dan kita render 3D-nya. Jadi kayak kaki bawahnya 3D, sedangkan yang atas masih plate. Jadi kayak cabut pasang ya. Hapus tambahin, hapus apain. Kepala gue panas, Pak. Nggak nyampe otak gue. Aduh, maaf banget ketahuan begonya. Atau contohnya mungkin kayak gini ya. Kalau waktu Pevita pas mau nonjok. Sometimes kan kita terlalu bahaya ya, adegannya terlalu dekat. Jadi sometimes tangan dia rada ke atas. Jadi kadang kita hilangin dulu, terus kita ganti jadi 3D, tangan 3D. Biar enak. Wow. Gitu. Lu ngerjain itu berapa lama tuh cuma gitu doang? Lumayan, mungkin ada semingguan. Total, mungkin seminggu lebih. Wait. Oke. Pengerjaan Sri Asih ini dari awal lu terima, oke gue mau kerjaan Sri Asih, company lu. Sampai selesai itu berapa lama? Mungkin total
total efektifnya tuh di 5 sampai 6 bulan deh. Harusnya ya, Efektif. standarnya segitu. Standarnya sebenarnya lebih. Oh, 200 tahun? Enggak. Berapa? Biasa lebih sih. Biasa daerah setahun kalau mau bagus sih. Kalau mau bagus tahun, itu pun juga dengan sistematika kerja yang benar gitu ya. Iya. Maksudnya setahun tuh aku nggak ngomongin cuman compositing aja, maksudnya sampai dari asset creations, bikin model, rigging animation sampai final compositing mungkin lebih ke setahun kali ya kalau benar-benar mau oke banget. Berarti ini kepotong itu jadi 6 bulan ya? Potong, iya. Gila, 6 bulan aja bagus loh guys, serius deh. Maksudnya gue merasa pas ketika lo menang tuh memang, ya emang lo bagus, mau gimana gitu. Karena emang gue pas ketika nonton di bioskop gitu, kelihatan emang kok gue ngerasa taste Hollywood gitu. Secara ini ya, secara efek dan sebagainya gitu. Wow, this is something else gitu. Iya. Cuman dengan 6 bulan agak pecah ya pala ya guys. Kok gue udah quit kali. Nggak nyampe otaknya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, maksudnya berarti standarnya sebenarnya setahun gitu ya. Sebenarnya gitu kan. Soalnya gini, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu. Kalau lo ngomongin tadi yang tersulit adalah salah satunya mindahin tangan, bla bla dengan waktu cuma rentang seminggu gitu. Gue denger gosip bahwa ketika harusnya tayangnya tanggal segini, bulan ini dimundurin tuh. Karena mau ada, itu ada pernyataannya kan dari pihak screenplay waktu itu. Bahwa ada perlu yang diberesin lagi. Apakah itu efek visualnya atau gimana? Waduh, rada sensitif. Phil, kita pengen tahu. Nggak, tapi apakah iya? Karena ya mereka sudah mengeluarkan pernyataan itu. Iya. Dirasa kurang puas mungkin atau? Iya pasti ada bagian saya. Sebenarnya ya majority lebih ke sana ya, lebih ke ada beberapa visual yang memang kita harus rapiin lagi di bagian sana sih. Soalnya kita keren sih tetap sih. So dari aku sama direktur kan kita pengen bener-bener deliver yang terbaik. Walaupun waktu terbatas dan lainnya sebenarnya nggak jadi alasannya, lebih ke kita mau hasil yang terbaik untuk masyarakat Indonesia juga kan. Jadi memang kayak ada beberapa visual yang harus kita perbaikin dan akhirnya ya menuju ke arah sana ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ya udah megang piala lah, nggak apa-apa. Tapi nggak, maksud gue kayak gue pengen tahu berarti kalau lo ngomong CGI dan FX itu sama aja berarti ya? Atau ada bedanya? Mungkin lebih ke supaya orang kadang VFX nggak perlu include CGI. Tapi CGI udah pasti part of the VFX. Oh, gitu. Oke. Clear sekarang. Baik. Saya secara orang awam yang kerjanya ya depan kamera aja gitu kan. Maksudnya ya kita sebagai pemain harus tahu kan semua teknis apa segala supaya ngerti kerjasamanya gitu. Tapi gue nggak tahu sedalam ini dan seberapa ribetnya. Karena jujur gue pernah main film tuh di Gerbang Neraka dulu, Firegate. Itu juga waktu itu syuting pakai green screen. Kita gitu juga nggak sih waktu Sri Asih itu harus modalnya green screen dulu kan. Even Justice League apa segala, gue ngeliat behind the scene-nya pun begitu gitu. That's the first step untuk bisa menganimasikan semuanya kan. Iya, benar. Benar nggak sih kata-kata gue animasi? Benar animasi. Tersangka goblok amat nih orang gitu. Maaf ya. Jadi 2024 ini, tahun ini kita harus pinter gitu ya. Untuk teman-teman juga yang lagi nonton bisa tanya komen di bawah, nanti bisa dijawab lewat email atau bisa langsung ke DM Instagramnya Bapak Kelvin gitu kan. Calvin, sorry maaf. Calvin. Ya. Selanjutnya, terbaik yang menurut lo udah pernah lo bikin di Sri Asih adalah part yang mana? Scene favorit kali ya. Scene favorit. Scene favorit sih udah pasti Dewi Asih, Dewi Api, sama mungkin gunung ya, scene gunung meletus. Itu mungkin yang salah satu informan paling besar kita sih. So kan waktu kita syuting dari notes dari direktor adalah tolong buat gunung ini seperti tahun 94. Jadi dan di sana kan kita rada susah ya karena apa ya, waktu itu tuh pas kita ngeliat plate-nya rada susah untuk kita ganti beberapa parts doang. Soalnya banyak banget rumput kan, kita nggak mungkin roto rumput satu-satu kan. Jadi akhirnya kita roto orangnya aja dan the rest kita ganti 3D keseluruhannya. Berarti sebenarnya nggak tahu ya, ini mungkin karena gue orangnya jadul gitu ya.
kayak kalau lu lagi ngerjain begini kan lu harus ngeganti semua yang tadi lu bilang pakai 3D lah, pakai Iya. apalah itu. Kok gue ngerasain dulu kayak mata lo kayak mau juling gitu, kayak harus merhatiin, sedetail itu. Apakah sekarang teknologi perlu begitu atau lo tinggal kayak pencet klik 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 gitu? Masih sama. Masih juling? Masih sama persis. Oh, masih Iya. juling. Kita harus cek frame by frame. Iya. Dan ada berapa frame tuh? Lumayan kita biasa durasi kurang lebih satu shot di 90 frame, 120 frame mungkin deh. Akbar. Iya. Satu Satu shots gitu. satu shot 90 Shots frame. biasa rata-rata. Iya. 90 Dan lo atau harus 120. perhatiin satu-satu tuh. Iya. Gue langsung bersyukur sama kerjaan gue. Tapi kan kita ada beberapa QC layer ya, jadi memang kayak ada beberapa orang dari tim aku aja biasa dari lead-nya dulu dia approve, terus ada CG supervisor, baru ke aku VFX supervisor, baru ke klien. Biasa ada beberapa layer yang bantu nge-QC di bagian sana sih. Oke, berarti ini tim lo ada berapa orang untuk Sri Asih kemarin? Kemarin ada yang aktif ya, kalau yang aktif mungkin daerah 25. Iya. Soalnya kan kita Gede nggak sih gaji lu? Gitu. Waduh. 25 gue nggak mainin bagi-bagi kan kesel ya. Iya. Ya, Gak mau bercanda teman-teman. itu nanti pembahasan berbeda ya. Ada ya, oke. 25 orang nih ya. 25 orang yang aktif ya. Kadang-kadang ada orang masuk bantu 2-3 bulan terus keluar kayak gitu. Tapi yang actively ya 25 mungkin. Oh iya, yang lain freelance gitu ya. Iya. Gila, gue nggak habis kata-kata sih. Tapi maksud gue kayak semacam yang lu bilang adegan yang gue inget tuh si Reza yang berantem sama Sri Asihnya tuh yang pertama-tama tuh Ya. juga pakai asap apa gini. Gue pakai gila Indonesia dia bisa bikin gini gitu. Kayak jujur gue kaget sih. Maaf ya bukan apa-apa, tapi kan ya kita tahu lah di Indonesia tuh karena ya budget mungkin kurang gitu, jadi juga ya gue tahu sendiri gitu kan, hasilnya pun juga nggak bisa minta lebih gitu kan. Tapi pas kemarin gue Sri Asih, anjir keren sih gitu, kayak bisa begini gitu. Ya mungkin dari sana juga sih yang banyak banget orang yang nggak tahu ya. Jadi kayak kalau kita kan ngeliatnya, wah cuma tambahin asap doang nih di punggung. Padahal kerjaan aslinya dari kita harus bikin digital double-nya Reza, dari digi double-nya kita harus matchingin movement-nya di 3D, baru kita simulate asapnya. So kalau kita langsung simulate asap, kalau dia kayak gini, asapnya nggak ikut dong. Nggak ikut. Iya. Jadi kalau ada perubahan gerakan sedikit, ya asapnya harus ngikut. Tuh guys. Jadi Lu memang paham ada kan ya sekarang betapa sulitnya kerja efek visual ini gitu kan. Jadi emang nggak segampang itu kita membuat film, terutama film action ya gitu. Iya. Ya nggak usah ngomongin film action gitu, tapi apapun itu gitu. Nah terus gue pengen tahu sih sebenarnya kayak secara taste, secara lo mengambil keputusan bahwa ketika bikin si asap ini kurang bagus tuh, dan bagusnya gimana sih menurut lo? Apakah lo begitu jadi lo Baupi ini begini nih gitu atau gimana? Iya di sana mungkin tektokan yang paling seringnya sama Baupi ya, kan Baupi kan punya berber vision yang kuat banget. Kalau dia tahu asapnya tuh harus kayak gimana dan lain-lain. Jadi kayak kita mungkin lebih ke sana ya, bagian sana ya. Mungkin kalau looks-nya sih nggak gitu ya, tapi mungkin lebih ke gerakannya. Kadang-kadang asapnya terlalu lama, terus terlalu cepat kayak gitu. Sebenarnya itu yang bikin lama kerjaannya. Nggak bukan revisi ya. Aku nggak nyalain revisi, cuma memang kayak tipe kerjaan kita efek yang paling mahal. Jadi kayak tiap kali kita simulate, ternyata hasilnya kurang cepat atau kurang lama, ya kita simulate ulang. Itu kayak lebih ke nunggu komputer ya. Gitu. Ya tapi maksudnya kayak hal-hal kayak gitu kan, misalkan Bobby bilang gue mau asapnya kayak di Aladdin gitu misalkan. Iya. Oh, yang campur warna-warni misalkan gitu. Itu pas ketika dia ngasih gitu, dia ngasih referensi dengan gambar atau dia membiarkan, atau siapapun yang bos-bos lu dulu ya, klien-klien lu, sutradara lu dulu tuh kayak gue lempar ke lo Calvin, seserah lu mau gimana gitu. Atau kasih referensi. Terus lu tinggal mainin, lu nge-tweak gitu. Iya. Kombinasi ya. Jadi, again dari awal Baupi udah punya vision yang kuat untuk asapnya. Kalau dari aku mungkin lebih ke, karena aku yang lebih sering nonton superhero, di sana aku kasih beberapa reference superhero title-title lain ya, yang kurang lebih yang Baupi inginkan gitu. Nah dari beberapa sampelnya,
Nanti dari Baupi pilih, oh ini yang paling oke nih untuk looks rosetan. Oh. Nah dari sana baru kita apply ke satu shot dulu biasanya sampai satu shot itu proof, baru kita apply ke shot-shot lain. Oke. Seandainya podcast ini bisa 500 jam gitu ya, mungkin bisa ngasih detail ke kalian gitu. Tapi sebenarnya ada yang pengen gue bahas juga gitu, masalah kan gini ya teman-teman, Bapak Calvin ini sudah bekerja di Hollywood. FYI. Dia sudah memiliki CV yang lumayan, salah satunya, boleh nggak sih disebut? Boleh. Oh ya. Dia salah satu ngerjain FX-nya Justice League. Gila, serem loh. Gue langsung kayak, gue nggak bisa ngasih apa-apa di podcast ini gitu kan. Takut gue gitu kan. Cuman ya udah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang gue bangga sama lo dan tim lo dan semua apapun yang sudah lo sampai hari ini. Lo juga lagi ngerjain Tira kan kemarin? Iya, kita baru wrap up Tira. Ya. Ya. Nah, lo juga sempat cerita bahwa lo pulang di 2018. Iya. Kenapa lo pulang ke Indonesia? Why? Apakah lo punya tujuan mulia untuk aku ingin membesarkan Indonesia gitu? Atau kayak, ya terpaksa deh, visa gue habis gitu kan. Setengah-setengah ya. Setengah-setengah, saya suka kejujuran ini. Iya. Enggak, tapi kalau dari aku pribadi kan, dulu aku sekolahnya di VFS ya, bagi yang belum tahu, Vancouver Film School. At the time, salah satu yang top kali, yang paling terkenal. Gue mau masuk itu tuh kemarin, lihat di daftar. Oke, intermediate. Iya, nah jadi kebetulan aku sempat dapat beasiswa di sana, jadi lumayan meringankan inilah ya. Biaya ya, saya tahu itu mahal. Kalau nggak kan nggak disetujuin sama orang tua. Oh, lo tipe yang gitu ya sama hidup lo ya, saya juga paham. Iya, jadi aku ke sana sekolah, tapi memang dalam vision yang one day aku tahu pengen balik ke Indonesia, gitu. Tapi memang rencananya nggak secepat itu. Sebenarnya rencana aku ada pengennya masih kayak 3-4 tahun lagi berkarya baru pulang ke Indonesia. Cuman waktu itu kan waktu aku ngerjain Justice League sempat visanya habis, jadi pulang dulu ke Indonesia. Nah pas di Indonesia itu baru aku ngeliat opportunity di sini ya. Jadi ada something yang aku ngerasa kayak aku mendingan stay aja deh di sini, slowly nge-building apa yang aku pengen build di sini gitu. Soalnya aku ngerasa walaupun dengan experience aku 3-4 tahun lagi, tapi balik ke Indo pun akhirnya start dari zero. Sorry, gue bukan maksud ketawain, tapi kayak nggak, kadang-kadang gini loh, maksud gue sayang sama Indonesia. Gue sayang dengan film-film maker kita di sini yang memang sebenarnya berbakat semua, termasuk diri lo gitu kan, dan teman-teman tim gue ini di belakang layar. Cuman memang tidak didukungnya itu yang kadang-kadang ngebuat kita susah gitu ya untuk maju. Padahal teknologi udah oke, udah apa gitu kan. Termasuk gaji gitu kan. Rasain kan. Cuma maksud gue kayak pas ketika lo balik, lo start from zero, apakah mereka tahu nggak sih lo tuh CV lo tuh udah segitunya? Sebenarnya tahu sih, cuman kan again ya, yang tadi balik lagi di industri kita yang paling susah bukan, buat aku sebenarnya bukan skill sih, lebih ke managing people ya. Oke. Jadi kayak walaupun mereka tahu CV aku udah dengan yang tadi ya dengan title Hollywood, tapi tetap aja kan nggak pernah ngelit tim. Jadi sebenarnya ya balik lagi aku masih green in a way. Nah, itu yang aku ngerasa kayak aku perlu build up slowly. Gitu. Oh, jadi maksudnya walaupun di luar itu nggak mengelit tim, di sini pengen ngelit tim untuk belajar untuk itu gitu kan? Iya. Supaya nanti bisa balik lagi tuh ke sana. Kita lihat ya. Bagus. Kita lihat. Kita lihat nanti, karena gue yakin banget ketika lo sudah memiliki prestasi di sini pun, di sana pun juga sebuah prestasi ya, nama lo akan terus meningkat dan karena pembelajaran lo itu gitu kan. Iya. Tapi lo sempat menyinggung masalah industri di sini tuh yang belum kenal tuh apa sih di industri efek visual tuh apa? Iya, mungkin lebih ke pemahaman orang ke visual effects sendiri ya. Seperti apa tuh? Iya, jadi pertama kali aku balik ke Indo pun yang tadi yang ngebahas visual effects sebenarnya masih jarang juga, ya kan. Kalau iya pun yang tadi kan di Indonesia kita nggak punya modal yang seperti di Hollywood. Jadi banyak banget beberapa cara yang memang kita skip gitu. Contoh, yang harusnya begini-begini di skip tuh, karena kita nggak punya modalnya. Benar. Nggak punya teknologinya. Nggak punya teknologi dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa kan kita slowly building Indonesia. Kamu diplomatis sekali loh, suka saya.
Bilang aja nggak ada modal gitu. Nggak apa-apa. Karena memang itu kenyataannya. Karena gini loh, maksud gue bikin ini bicara kru tuh bukan pengen ngasih tahu sugar coating bahwa gue mau ngasih tahu as it is supaya orang-orang kayak lo kayak kita tuh mengembangkan itu bersama-sama. Jadi kasih tahu aja nyatanya bahwa kita nggak ada modal, kita kurang ini dan kurang itu, gaji kecil nggak apa-apa. Karena supaya tahu gitu kayak hal itu tuh menjadi sebuah protes terselubung supaya Ya. bisa terjalin lebih baik nanti kerjanya gitu supaya oh ternyata mereka mikirin ini mereka Ya. bakatnya gede tapi SDM-nya atau modalnya kurang nah itu kan berarti jadi buah pemikiran nantinya gitu. Iya, Jadi nggak apa-apa biar gue yang salahin aja sok. Nggak apa-apa. Terus Iya. Ya tapi buat aku sendiri mungkin rada susah ya di sana ya. Aku tahu memang kita butuh modal yang kuat, tapi sama juga produser kan nggak bisa langsung keluarin duit besar Iya. kalau mereka nggak tahu hasil akhirnya kayak gimana kan. Jadi memang harus dibuild pelan-pelan sih, maksudnya kerja sama kita visual effects artist. Jadi menurut aku visual effects artist jangan diem-diem juga di kantor gitu. Maksudnya tetap harus ngobrol sama produser, director dan lain-lain. Jadi mereka juga tahu apa yang kita kerjain. oh lebih kayak ngasih tau ini loh kerjaan detail Iya. gue seperti ini Iya, iya, kayak iya, nggak hanya ngasih hasil revisi and then udah tuh masing-masing gitu. iya, iya. Jadi ini yang belum banyak terjadi di Iya. industri kita ya. Selama lu banyak bekerja sama yang lain tuh banyak Iya. lebih kayak gini. Pemahamannya lebih ke ini ya, atas bawah ya, kayak pemahaman orang-orang ke visual effects beda-beda gitu. Cuman balik lagi ya sebenarnya visual effects tuh udah harus di-involve dari awal ya, dari awal script terbentuk. Soalnya kita bisa bantu, contohnya kurangin budget, harga dan lain-lain. Oh, karena bisa pakai Iya, effects gitu. iya. Jadi kita bisa optimize. Misalnya memang ada satu scene yang susah ya kan. Ya udah kita fokus ke situ aja. Tapi yang lain-lainnya kita coba murahin. Gitu. Contohnya mungkin di final battle, wah megah nih kameranya bisa gerak-gerak dan lain-lain. Tapi mungkin beberapa sequence yang kameranya nggak perlu gerak, ya kita bikin diem. Itu aja kan udah murahin kita di 3D kan. Soalnya kan kita nggak perlu nge-track kamera lagi. Gitu. Itu lumayan membantu kita gitu. Jadi lebih ke understanding satu sama lain ya antara visual effects, director dan departemen lainnya itu. Kenapa menurut lu itu nggak terjadi di sini? Kenapa ya? Komunikasi kah atau kurang pengertian mereka selain itu ya? Maksudnya Iya, kenapa nggak ada yang yuk kita ngobrol yuk apa mikirnya nanti dulu deh itu bisa nanti gitu. Iya. Berarti kan sebenarnya iya lagi-lagi mau ngomongin pemahaman kerja kalian gimana kan? Iya. Karena di luar sana nggak begitu kan? Iya. Karena di luar sana tuh begitu pre-production semua tuh diomongin tuh. Lu Iya. mau hire ini karena kita ada visual effect ini. Terus diomongin tuh semua tuh. OP apa segala gitu-gitu kan. Iya. Sampai ke kamera bla 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 kan. Gitu, benar. Iya. Di sini juga cuman mungkin nggak mikirin sampai ke situnya gitu. Sebenarnya aku di sana lebih ke 50-50 ya orangnya. Aku tuh kayak setengah-setengah gitu. Soalnya aku banyak banget ngelihat DOP, produser yang memang ngajak aku ngobrol gitu. VFX gimana sih gitu. Kayak film terakhir aku, mereka banyak banget kayak ini amannya gimana ya di VFX gitu. Mereka memang actually ngajak ngobrol. Supaya tahu teknik kameranya gimana Iya. untuk bisa lebih memudahkan atau bisa Iya. lebih murah gitu ya. Benar. Coba deh teman-teman gue yang lagi nonton, ya nggak sih? Nggak apa-apa, bukan menyalahkan gitu ya. Maksudnya kita jadi belajar sama-sama, karena gue aja hari ini, di tahun 2024 ini, undang Bapak Calvin aja tuh jadi banyak ilmu. Oh ternyata gue tahu seperti ini gitu. Ternyata dia juga punya keresahan tersendiri gitu ya. Bagi gue itu sesuatu yang baik gitu. Thank you ya. Tapi sebelumnya, selain teman-teman yang mau nanya komen-komen di bawah, ini kayaknya ada tim gue yang nggak sabar banget pengen nanya gitu. Dari tadi gue udah digini-giniin terus gitu. Bercanda, Bib. Silakan Bapak Bib. Kalau pre-production ya, sebenarnya pre-production mungkin kita bahasnya lebih ke of course ada storyboard ya. Orang-orang kan kurang lebih udah tahu ada storyboard sama ada animatic. Mungkin di sini aku mau bahas sebenarnya VFX perlukan salah satunya previs atau pre-visualization di VFX. Sebenarnya itu yang benar-benar kita perlu. Jadi previs itu mungkin gambarannya lebih ke kita bikin shotnya dulu, kita ngedesain shotnya, tapi memang udah jadi 3D. Oh, oke. Semacam ibarat test cam dulu gitu. Nggak? Iya, jadi lebih ke kalau storyboard kan cuma gambar frame by frame, tapi kalau previs memang udah jadi gerakan kamera dan memang udah ada gerakan aktor dan lain-lainnya gitu. Tapi memang nggak sedetail hasil akhir. Oh, iya berarti semacam test cam sih.
Nggak ya? semacam test cam kan tapi udah di shoot ya sebelum syuting terjadi. Oh, ini 3D-nya. 3D-nya, Oh, iya. Iya. tuh kan. Nggak cocok. Nggak nyampe otak gua tuh. Iya. Nah mungkin yang masih jarang banget Techfish. Jadi sebenarnya Previs ada beberapa tipe ya, ada pitch fish, pitch fish, storyboard, animatic, prefish, stunfish ada juga, terus ada techfish dan ada postfish juga. Jadi semua fish itu sebenarnya yang bikin irit budget, cuman jarang dibahas gitu. Mungkin aku bahas ke techfish dulu ya. Jadi techfish tuh sometimes di 3D kita udah bikin semua alat-alat syutingnya gitu. Jadi kayak kita memang udah punya 3D rail untuk kamera apa jalanin kamera ya yang syuting. Kok troli sih? Apa ya? Dolly. Doli kayak gitu. Iya. Troli. Jadi sebenarnya kita udah punya 3D-nya dan kita memang udah ngerigging. Jadi kita desain dulu nih. Biasa contohnya pas reki kita bisa scan ruangannya dulu yang mau dipakai untuk syuting. Kita bawa ke kantor jadi 3D-nya dan kita pasang-pasang tuh rel-relnya. Jadi kita tahu pas syuting kita perlu bawa berapa meter relnya. Dan desainnya udah kebuat semuanya. Nah, itu sih sebenarnya mungkin Iya. pemahamannya kurang karena kita kan kadang-kadang oke kita reki di sini ya gitu. Iya. Besoknya nggak bisa Pak kepake. Nah, Kurang duitnya gitu. yang Kan jadi kebatas gitu kan. Kamera movementnya juga dibikin juga berarti ya? udah dibahas di sana. Iya. Soalnya yang paling susah di kita contohnya ya kadang-kadang kita kan ngeliat storyboard rada sedikit nggak kebayang pas syuting kita baru kayak oh ini kayaknya butuh tracking marker barulah di taruh tracking marker di sana. Sedangkan kalau kita udah ada previs atau techfish kan kita udah tahu kan shot ini butuh tracking marker. Jadi kayak tim aku udah siap duluan di behind the scene untuk siap-siap langsung lari ke set pasang tracking marker keluar lagi gitu. Sometimes itu yang kayak di on set Nggak VFX dilakuin. tuh rada bingung-bingung nih. Oh, karena nggak Harus- benar gitu ya. Iya, soalnya kayak kita sometimes nggak tahu shotnya kayak gimana, gerakan kameranya kayak gimana. Iya, karena berubah-berubah juga Berubah-ubah, kan. iya. Soalnya balik lagi contoh, waktu di set tuh udah pasti gaffer kan ganti-ganti lighting kan. Nah, itu semua kita harus capture. Cara kita capture pakai crumble grayball kalau pernah lihat. Ada bola grey dan bola mirror ball itu. Oh, karena gue Bisa di- action jarang sih. Jadi Oh, maksudnya juga actionnya bukan Iya. action yang pakai visual effect gitu. Jadi nggak pernah lihat. Oke, ya bisa dicari aja crumble grayball. Oh iya. Yang penting penonton Iya. udah tahu ya. Bola-bola. Iya. Penonton. Iya. Jadi tiap kali tag, sebenarnya kalau mau bagus tiap kali tag kita harus ngambil crumble grayball. Tapi kalau memang waktunya tidak mencukupi, ya udah kita ambilnya di tag terakhir atau tag awal-awal. Kalau sampai subuh berarti ikut sampai subuh tuh ya. Iya. Soalnya tadi ya kita perlu tahu black umbrella di mana atau apa diffuser di mana ditaruhnya, kita harus tahu semua data itu. Jadi lighting kita matching. Soalnya kan balik lagi yang kita kerjain di visual effects kan ngereplika apa yang di lapangan kan. Jadi semua data sedetail apapun kita harus capture. Gila. Di sana. Berat ya, Bro. Iya. Gue masih cengok gitu loh, kayak kerjaan kalian tuh memang dahsyat sebenarnya. Dan apalagi bisa jadi terbaik kalau memang didukung dengan peralatan-peralatan dan semua schedule Iya. manajemennya juga bagus gitu ya. Benar. Ya nggak apa-apa, kita kan pelan-pelan ya seperti as you said before gitu kan. Nah, apakah mau nanya sebelum kita akhiri episode ini, apakah di Hollywood juga seperti ini? Makanya Anda terkaget-kaget bukan? Di Hollywood ya datanya lebih rapi mungkin. Lebih rapi ya, nggak apa-apa. Iya, Karena mereka juga udah giant industri juga Iya, kan. Udah ada serikat burunya, ada apa, jadi juga Benar. semuanya tertata rapih gitu. Benar. Selain Justice League, apa tadi lu bilang Sonic? Enggak, The Mummy. Sebenarnya cuma 2 title, The Mummy sama Justice League. Iya. The Mummy yang Tom Cruise ya? Tom Cruise, ya. Iya. Sekarang Tapi Sri Asih. Kemarin Gundala sedikit. Sebelumnya Foxtrot 6. Lagi sekarang Jalan Tira. Tira. Yang mau keluar apa? Yang mau keluar terakhir Tira ya. Oh, tadi Tira. Oh iya, Tira lagi keluar. Iya, Oke. Iya. Oh, itu kan tapi tahun lalu Tiranya. Iya. Kalau kan? yang akan datang masih akan di-announce nanti. Oh gitu, belum boleh guys. Ntar dia bayar penalti. Oke, gila ini sungguh suatu ilmu yang sangat lah gitu dengan kemampuan otak saya yang sangat minim ini gitu ya.
Terima kasih Bapak Calvin Irawan untuk menjadi bintang tamu podcast kita kali ini. Semoga di tahun 2024 ini semakin berjaya, semakin Terima kasih. wow banget gitu. Kita di sini banyak ilmunya, Bibi juga tadi udah nanya karena dia penasaran banget gitu ya. Jelas jadinya apa yang harus dipersiapkan dan semoga dari podcast ini terjadi understanding bahwa kerja kalian ini juga memerlukan kerjasama yang sangat lebih detail ya. Ya. Baik dari produser, sutradara, dan semuanya dari pihak-pihak semua departemen. Betul? Ya, betul. Oke, sebelum saya bilang terima kasih, kira-kira pertanyaan terakhir lagi boleh nggak? Iya. Harapan dari Calvin apa sih untuk industri film Indonesia? Wah, yang pasti makin berkembang ya dalam sisi quality dan of course budget. Aduh, iya. Masih 2024 masih gitu nggak ya? Nggak. Pokoknya ya berdoa aja itu ya masalah quality dan budget gitu ya. Kita memang belum mencapai ke level itu, tapi sudah sedikit mendekati mungkin. Mungkin. Ya, dan of course budget kita ngomongin karena itu kita butuh benar-benar bantuan dari penonton Indonesia. Please tolong dukung film-film kita, nonton film-film Indonesia di bioskop untuk bisa membantu budget kita juga. Karena kok kalian nonton tidak dengan bajakan, itu sudah mendukung saya dan teman-teman ini dan Bapak Calvin untuk budgetnya naik juga, Bu, gitu. Karena pekerjaannya kan nggak gampang ya. Jadi kita let's respect, jangan nonton bajakan, please dukung perfilm Indonesia dengan nonton film Indonesia dengan secara legal. Oke, terima kasih Bapak. Dan teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe dan sebarkan ini ke mana-manapun, platform manapun di tahun 2024 ini, karena ini adalah penting buat kalian juga yang ingin belajar film. Dan kalau ingin bertanya-tanya dengan Bapak Calvin, bisa langsung ke Instagramnya atau taruh di komen di bawah, supaya nanti bisa kita sampaikan ke Bapak Calvin. Oke, jangan lupa untuk nonton episode berikutnya, Bicara Kru Take Two. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa!